Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Mengenal Kitab Fathul Wahhab karya Syekh Zakaria Al-Ansori. Kitab ini adalah kitab fikih bermazhab Asy Syafi'i yang merupakan salah satu dari 3 trio Fathu terkenal di pesantren di Indonesia, yaitu Fathul Qorib karya Ibnu Qasim Al-Ghozi, Fathul Muin karya Zainuddin Al-Malibari, dan Fathul Wahhab karya Zakaria Al-Ansori. Gaya penulisan, pendekatan, dan tingkat kedalaman pembahasan ketiga kitab ini secara fakta juga hampir sama. Tidak heran jika kemudian ketiga kitab ini di beberapa pesantren dijadikan sebagai bahan resmi untuk mengetes kemampuan santri membaca kitab kuning. Jika ada lomba membaca kitab kuning, 3 kitab ini pula yang sering dipakai. Nama lengkap kitab ini, Fathu Al-Wahhab bi Syarhi Manhaji At-Tulab. Kitab ini adalah syarah ringkas untuk kitab Manhaj At-Tulab karya Zakaria Al-Ansori yang telah kita buatkan resensi sebelumnya. Silakan dibaca catatan saya yang berjudul Mengenal Kitab Manhaju At-Tulab karya Zakaria Al-Ansori. Kita tahu, kitab Manhaju At-Tulab adalah bentuk ringkasan muhtasor dari kitab Minhaj At-Thalibin karya An-Nawawi. Adapun terkait penjelasan makna Fathu sebagai nama kitab, hal itu sudah pernah saya buatkan catatan khusus pada artikel yang berjudul Mengapa Nama Kitab Banyak yang Diawali Fathu. Lafaz Al-Wahhab yang dipakai sebagai judul kitab adalah salah satu dari Asmaul Husna yang bermakna Maha Memberi. Pengarangnya bernama Zakaria Al-Ansori, sang perintis dan pelopor terbukanya masa tahrir mazhab Asy Syafi'i fase kedua. Nama lengkap beliau, Abu Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansori. Lahirnya tahun 823 di area timur Mesir. Masa mudanya dikenal berkubang dalam kemiskinan. Konon, jika sudah parah rasa laparnya maka beliau akan keluar di malam hari untuk memunguti kulit semangka kemudian dicuci dan dimakan. Setelah Allah memuliakannya dengan ilmu, dunia pun datang padanya sehingga konon tiap hari beliau mendapatkan uang 3.000 dirham dengan jalan pemberian, hadiah maupun yang lainnya. Dengan harta itu, beliau membeli kitab-kitab berharga dan juga menyantuni orang-orang yang belajar kepadanya. Jadi, murid-murid Zakaria Al-Ansori bukan hanya mendapatkan ilmu dari sang guru, tetapi juga mendapatkan harta. Beliau adalah guru Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Khatib Asy-Syirbini, Syihabuddin Ar-Romli, dan Syamsuddin Ar-Romli. Pada tahun 906 beliau diuji dengan kebutaan mata. Kitab Fathu Al-Wahhab ditulis Zakaria Al-Ansori setelah beliau menyelesaikan kitab Manhaju At-Tulab. Motivasi penulisan kitab ini sebagaimana ditulis Zakaria Al-Ansori dalam Muqaddimah adalah atas dasar permintaan para muridnya yang menginginkan beliau membuat syarah untuk Manhaj At-Tulab. Syarah itu diharapkan bisa mengurai lafaz-lafaznya, memperjelas maksudnya dan menyempurnakan penjelasan informasinya. Jadi, dengan deskripsi ini kita bisa tegaskan sekali lagi bahwa Fathu Al-Wahhab adalah syarah Manhaju At-Tulab. Kitab Manhaju At-Tulab sendiri adalah mukhtasar Minhaj At-Thalibin karya An-Nawawi. Selain kitab Fathu Al-Wahhab, ada pula syarah ringkas Takhliqat untuk kitab Manhaju At-Tulab yang dikarang oleh Mustafa bin Hanafi Az-Zahabi W. 1280h. Syarah ringkas ini diberi nama Ar-Rasail Az-Zahabiyah fi Al-Masail Ad-Daqiqah Al-Manhajiyah. Adapun cara Zakaria Al-Ansori dalam mensyarah adalah memperjelas ungkapan-ungkapan yang diperkirakan samar, memerinci, melakukan tafriyat hukum-hukum umum, menjelaskan dalil-dalil secara sekilas jika dianggap perlu, dan menjelaskan pendapat-pendapat ulama Asy Syafi'iyah terkait isu yang dibicarakan. Saat menerangkan judul bab, maka dilakukan analisis seperlunya terkait dengan makna bahasa maupun makna syar'i. Penjelasan dalil tidak diberikan secara istiab, kupas tuntas, tetapi disebutkan secara umum dan kadang katnak hanya menyebut 1-2 dalil sebagai contoh saja. Kitab Fathu Al-Wahhab lumayan mendapatkan perhatian dari para ulama Asy Syafi'iyah. Oleh karena itu, wajar jika sebagian dari mereka bangkit untuk membuatkan hasyiah untuknya. Di antara hasyiah-hasyiah tersebut adalah Hasyiah Al-Jamal,
1204H Hasyiyah al-Bujairimi, 1221H Hasyiyah al-Jauhari, Hasyiyah al-Halabi, Hasyiyah az-Zayadi, Hasyiyah as-Syabromalisi, Hasyiyah as-Syaubari, dan lain-lain. Di antara sekian hasyiyah ini, yang paling terkenal dan telah tercetak ada dua, yaitu Hasyiyah al-Jamal dan Hasyiyah al-Bujairimi. Hasyiyah al-Jamal dikarang oleh Sulaiman al-Jamal W. 1204H dan disebut juga Hasyiyah al-Ujaili. Adapun nama yang diberikan pengarang adalah Futuhat al-Wahhab. Untuk Hasyiyah al-Bujairimi, nama aslinya adalah At-Tajrid li Nafi al-Abid. Manuskrip kitab Fatu al-Wahhab bisa ditemukan di sejumlah perpustakaan. Di antaranya, Markaz al-Malik Faisal li al-Buhut Su'at Dirosat al-Islamiyah di Riyadh, Saudi Arabia. Maktabah al-Haram al-Makki di Mekah, Saudi Arabia. Al-Maktabah al-Markaziyah di Jeddah, Saudi Arabia. Maktabah ar-Riyasah al-Amahli Idaroti al-Buhut al-Ilmiyah wa al-Ifta di Riyadh, Saudi Arabia. Maktabah al-Mahtutot di Kuwait. Dar al-Kutub al-Watoniyah di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Maktabah al-Auqaf di Aleppo, Suriah. Maktabah al-Auqaf di Sulaimaniyah, Irak. Al-Khizanah al-Malikiyah al-Hasaniyah di Ribat, Maroko. Khizanah Ibnu Yusuf di Marrakesh, Maroko. Maktabah Markaz al-Watsa IQ et-Tarihiyah di Al-Manamah, Bahrain. Al-Maktabah al-Azhariyah di Kairo, Mesir. Maktabah Syekh Sholih al-Muhammad al-Huroisi di Qasim, Saudi Arabia. Maktabah al-Auqaf di Damaskus, Suriah. Maktabah Az-Zohiriyah di Damaskus, Suriah. The Berlin State Library di Berlin, Jerman. Biblioteka Apostolika Vatikana, Perpustakaan Vatikan di Vatikan, dan lain-lain. Di antara penerbit yang pernah mencetak kitab Fatu al-Wahhab, Isa al-Babi al-Halabi, dari Ihya, Al-Kutub al-Arabiyah, Mustafa al-Babi al-Halabi, tahun 1353H. Dar al-Marifah, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, di Beirut tahun 1418H 1998. Dar al-Fikr, di Beirut, dan lain-lain. Dar al-Marifah mencetak kitab Fatu al-Wahhab dalam 2 jilid dengan ketebalan sekitar 520-an halaman. Cetakan ini menyertakan kitab Manhaju at-Tulab dan Ar-Rosail az-Sahabiyah fi al-Masail ad-Daqiqah al-Manhajiyah yang diletakkan pada bagian pinggir kitab. Zakaria al-Ansori wafat pada tahun 926H. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.